Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi kullihim ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ahlan bikum ayol ikhwah wal akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali melanjutkan pelajaran kita membaca kitab Tuhfatul Bahiyah ala Mulakhasi Qawaidil Lughah Al-Arabiyyah. Qad hasalna di babil af'al. Dan secara khusus kita masuk pada pembahasan fil mu'rab. Karena kemarin kita setelah menyelesaikan pembahasan al-mabniyat minal af'al. Kita masuk pada pasal kedua di babil ini, itu al-mu'rabu minal af'al. Dan kita sudah mengetahui sebenarnya dari pembahasan sebelumnya apa itu fi'il yang mu'rab. Kita sudah mengetahui bahwasanya di antara fi'il madhi, mudhari serta juga amr, maka hanya mudhari yang termasuk fi'il yang mu'rab. Asalnya fi'il itu mabni kecuali mudhari. Dan mudhari ini semuanya itu mu'rab, ya, kecuali ketika ia bertemu dengan nun niswah ataupun bertemu dengan nun taukid secara langsung. Maka ketika itu fi'il mudhari yang bertemu nun niswah atau nun taukid secara langsung, maka ia mengikuti keumuman fi'il, yaitu hukumnya mabni. Tadi kita berbicara tentang fi'il yang mu'rab hanya membahas mengenai fi'il mudhari ketika tidak bersambung dengan nun niswah dan tidak bersambung dengan nun taukid secara langsung. Maksudnya, bila ulang lagi, mu'alif mengatakan al-mu'rabu minal af'ali huwal fi'il mudhari'un ladzi lam yattasil bil nunin niswati aw nunit taukid mubashirah. Ya, fi'il mu'rab di antara semua fi'il hanyalah fi'il mudhari, yaitu fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan nun niswah atau tidak bersambung pula dengan nun taukid secara langsung. Dan sudah sempat juga kita singgung bahwasanya kenapa kok mudhari ini tidak ikut mabni saja sebagaimana fi'il yang lain. Ya, telah pernah kita singgung di antaranya karena bukan karena mudhari ini bisa menempati berbagai fungsi dalam kalimat sehingga ia membutuhkan i'rab. Nah, sebagaimana halnya isim. Ya, karena semua fi'il tanpa terkecuali maka nanti dalam kalimat dia fungsinya hanya sebagai predikat. Ya, baik yang madhi, mudhari ataupun yang amr. Ya, dia punya fungsi tapi fungsinya cuma predikat saja. Sehingga sudah jelas fungsinya sudah tertentu. Maka tidak butuh i'rab lainnya dengan lain halnya dengan isim. Nah, dia bisa subjek, bisa predikat, bisa objek, dan bisa yang lainnya. Sehingga sedangkan bahasa Arab itu bahasa yang fleksibel sehingga untuk menentukan atau lebih memudahkan menentukan fungsinya dalam kalimat sebagai apa di situ, maka ia dituntut ber-i'rab ya, untuk menentukan apakah fungsinya sebagai subjek atau ke objek. Adapun fi'il tidak demikian. Nah, lantas mengapa fi'il mudhari ini termasuk yang mu'rab?
Padahal sejatinya dia secara fungsi di dalam kalimat tidak butuh i'rab, sudah jelas fungsinya sebagai predikat. Nah, di antara penjelasan ulama, ya, fi'il mudhari ini dia itu mu'rab seperti isim yang asalnya mu'rab karena fi'il mudhari. Dan sebagaimana namanya, yaitu mudhari dari kata dhara'a yudhari'u, ya, secara bahasa sama, dia sinonim dengan syabaha yusyabihu, yang artinya menyerupai. Nah, menyerupai apa? Kenapa dinamakan mudhari? Kenapa dinamakan menyerupai? Nah, ya serupa dengan apa? Nah, karena fi'il mudhari ini menyerupai isim. Ya, dari beberapa segi. Misalnya yang paling mudah kelihatan dari lafadznya. Ya, dari lafadznya ada kesamaan. Misalnya dari jumlahnya ya, kebanyakannya itu nanti sama. Ketika fi'il mudhari dia dari madi kemudian ditambahkan di awalannya dengan huruf mudhara'ah, dari mana namanya sih mudhara'ah, huruf mudhara'ah. Ini hurufnya membuat dia mirip dengan isim. Yang tadinya 3 huruf, ketika ditambahkan jadi 4 huruf, misalnya kata jalasa, yajlisu. Dan kata yajlisu ini mirip dengan isim jalisun. Yajlisun 4 huruf, yajlisu juga 4 huruf. Dan kita lihat harokatnya pun mirip. Dari kata jalisun, huruf pertama berharokat, huruf kedua alif bersukun, kemudian setelah itu ya, berharokat kembali. Nah, fi'il mudhari juga sama, ya jelisu, huruf pertama berharokat, kemudian kedua sukun, setelahnya berharokat kembali. Ya, dari sejumlah hurufnya atau harokat dan sukunnya, maka ia menyerupai bentuk isim fa'ilnya. Atau misalnya dari kata fi'il mudhari yang lain, misalnya yuslimu, ya ini mirip dengan muslimun. Yujahidu mirip dengan mujahidun. Nah, dari silafat ada kemiripan. Nah, dengan pula dari sisi makna ada kemiripan dengan isim. Kalau kita bandingkan fi'il mudhari dengan fi'il-fi'il yang lain, maka fi'il mudhari ini waktunya relatif belum spesifik. Ya, kalau fi'il madi dia sudah jelas, ya, menunjukkan waktu yang telah lewat. Ya, dia waktunya sudah berlalu. Fi'il amar sudah jelas, ini perbuatannya belum terjadi, baru diminta. Adapun fi'il mudhari maka dia belum spesifik, dia bisa menunjukkan pekerjaan sekarang atau menunjukkan pekerjaan yang mendatang. Bahkan bisa sekarang dan masih terus berlangsung juga mungkin. Ya, ada 2 kemungkinan. Maka dalam kitab-kitab itu kita dapati dia terikat dengan zaman yang sekarang atau akan datang. Nah, tidak cuma sekarang saja. Di zaman al-hadir awil mustaqbal. Biasanya demikian. Ya, dia belum spesifik. Sebagaimana isim juga sama. Ya, dia tidak terikat oleh waktu bahkan, sehingga tidak spesifik zaman yang ditunjukkannya mana. Atau kalau kita buat kalimat misalnya ana jalisun, nah, saya duduk, ini bisa bermakna sekarang saya duduk, atau saya orang yang akan duduk. Maka mirip dengan mudhari tadi, bisa bermakna sekarang, bisa bermakna mustaqbal, yajlis. Nah, ini kemiripan dari sisi maknanya dalam konteks waktu. Dan dia juga mirip dengan isim fa'ilnya, fi'il mudhari ini, dari sisi amalannya. Isim fa'il itu bisa seperti fi'il mudhari. Nah, dia bisa merofakkan fa'il ataupun menasabkan maf'ul bih. Ya, seperti pembahasan dulu di bab isim.
Ya, dia bisa merofakkan, si fa'il itu bisa merofakkan fa'il, bisa menasabkan maf'ul bih. Ya, demikian pula fi'il mudhari. Ya, dia bisa juga merofakkan fa'il, bisa menasabkan maf'ul bih. Dan ini juga ada kaitan dengan zaman tadi. Karena misalnya kita mengatakan Zaid memukul Amr, Zaidun doribun Amron, ini maknanya serupa dengan Zaidun yadribu Amron. Tidak mungkin maknanya Zaidun doroba Amron. Ya, ini dia beramal karena mirip mudhari, bukan beramal karena mirip madi. Karena kalau nanti maknanya itu dia sudah melakukan pemukulan, tidak bisa demikian, nanti harus Zaidun doribu Amrin. Ya, di antara syarat amalnya simpai. Atau juga persamaan lainnya, misalnya ya, bisa didahului oleh lam taukid. Ya, la'adhabu misalnya. Ya, seperti halnya isim. Dimasuki juga oleh lam taukid. Dan mungkin barangkali ada banyak segi lagi yang bisa digali. Yang mungkin bisa didapati dari pembahasan para ulama. Nah, tapi kita cukup semacam demikian. Ya, intinya, mu'rabnya fi'il mudhari ini tidak berkaitan dengan fungsinya di dalam kalimat. Karena fi'il mudhari mau dia nanti mu'rab dalam keadaan rafa, nasab atau jazm, ya dia fungsinya sebagai predikat. Lainnya dengan isim. Ya, ketika rafa dia bisa fa'il, naib fa'il. Ketika nasab nanti tidak mungkin dia fa'il atau naib fa'il. Nah, pasti dia yang lainnya. Kalau fi'il mudhari tidak demikian. Nah, nanti penyebabnya dia berubah. Kalau tadi kan alasannya karena kemiripan dengan isim. Nanti dia itu marfu ya, karena tidak dimasuki penasab dan penjazam. Nah, dia mansub ya karena ada penasab. Dia menjazam karena ada penjazam. Ya, jadi karena ada faktor saja yang merubahnya, namun ini tidak mengubah fungsinya dalam kalimat. Dia tetap sebagai predikat. Ya, karena tadi dia berubah yaitu mu'rabnya karena mengikuti isim saja, bukan karena fungsinya. Untuk menjelaskan fungsinya di dalam kalimat. Fungsinya cuma satu saja. Jadi kesimpulannya, ya, kemiripannya dengan isim itulah yang menyebabkan fi'il mudhari mu'rab keluar dari asalnya fi'il yang mabni. Karena kita sudah sepakati tadi, dia tidak membutuhkan i'rab. Jadi i'rabnya fi'il mudhari bukan karena perubahan fungsi di dalam kalimat, karena fungsinya cuma satu sebagai predikat, melainkan karena tadi kemiripannya dengan isim. Nah, kemudian boleh mengatakan wa in qasimul fi'l mudhari al mu'rabu ila marfu'in mansubin majzum. Dan fi'il mudhari itu terbagi menjadi tiga. Ya, ada fi'il mudhari yang marfu, ada yang mansub, ada yang majzum. Ya, dan tidak ada yang majrur, karena itu hanya kekhususan untuk isim. Nah, sebaliknya jazam ini spesifik kekhususannya fi'il mudhari. Baik, al-awwal raf'ul fi'li al-mudhari. Ya, rafa'nya fi'il mudhari. Pembahasan yang pertama, penulis mengatakan yakunul fi'il mudhari'u marfu'an idza lam yasbiqhu harfun nasbin atau harfu jasmin. Ya, fi'il mudhari akan marfu sepanjang atau ketika ia tidak didahului oleh amil nasab atau amil jazam. Jadi kalau tidak ada amil nasab dan amil jazam, dan ini fi'il mudhari yang mu'rab,
maka nanti dia adalah fi'il mudhari yang marfu. Dan ada dua pendapat secara umum yang menjelaskan tentang marfu'nya fi'il mudhari. Sebagian ulama menyebutkan memang inilah asalnya fi'il mudhari. Dia marfu. Dan penyebabnya itu marfu ini karena amil maknawi. Sebagaimana halnya isim yang menjadi mubtada. Karena amil maknawi. Nah, sedangkan pendapat yang lainnya lagi, sebagaimana disebutkan oleh penulis, dia marfu ketika tidak didahului oleh amil nasab atau amil jazm. Yang sering kita dengar ketika mengi'rab misalnya marfu bitajarrudihi anin nasibi awil jazimi atau minan nasibi wal jazim. Karena dia terbebas dari penasab dan dari penjazam. Tapi pendapat yang pertama tadi tidak suka dengan ungkapan ini karena kesannya marfu itu cabang. Ya, terbebas dari penasab dan penjazam. Ya, seolah-olah asalnya itu yang kalau nggak nasab jazam. Nah, kalau tidak ada penasab dan penjazam sudah nggak ada, baru nanti dia marfu. Maka mereka mengatakan ini marfu'nya itu asalnya itu karena amil maknawi, sebagaimana halnya mubtada itu marfu karena amil maknawi yaitu ibtida. Nah, tapi ala kulli hal sebenarnya sama saja. Ya, kurang lebihnya. Ya, kita tampak itu tidak ada penasab dan penjazam, ya sudah marfu'kan fi'il mudhari yang mu'rab. Naam. Kemudian pembahasan yang kedua, alamat raf'il fi'il mudhari. Ya, tanda rafa'nya fi'il mudhari marfu'. Nah, setiap kata yang mu'rab memiliki tanda-tanda rafa. Ya, tanda rafa itu ada dhamma, baik yang zahir ataupun muqaddarah. Ada tanda rafa alif, ada wawu, dan ada pula sebutun nun. Untuk tanda asli, yaitu dhamma, tanda asli rafa kan dhamma, baik yang zahir ataupun muqaddarah, maka ini bisa menjadi tanda bagi rafa'nya isim ataupun rafa'nya fi'il. Adapun alif atau wawu, maka ini hanya menjadi tanda rafa' untuk isim saja. Nah, sebaliknya yang terakhir sebutun nun, maka ini hanya khusus tanda rafa' yang berlaku pada fi'il. Ya, kenapa pada fi'il tidak ada tanda alif atau wawu? Karena kalau ada alif atau wawu di akhir fi'il, fi'il mudhari, maka itu bukanlah huruf tanda i'rab, tapi dia adalah isim, yaitu dhamir, ya, alif musanna dan wawu jama'. Dan tidak ada tanda i'rab itu berupa isim. Ya, sebaliknya pada isim musanna misalnya atau isim jamak mudzakkar salim, ya, muslimani atau muslimuna, maka alif di situ bukanlah isim, tapi dia ya, tanda tasniyah, dia tanda i'rabnya isim musanna. Ya, dia huruf di situ. Demikian pula wawu pada muslimuna, wawu di situ bukanlah isim tetapi huruf. Nah, dan dia menjadi tanda untuk isim tersebut. Nah, jadi wawu atau alif tidak menjadi tanda rafa' untuk fi'il. Nah, yang pertama tanda rafa' untuk fi'il mudhari mu'rab adalah dhamma. Seperti misalnya pada ibarat ana aktubu, nahnu naktubu, anta taktubu, huwa yaktubu, dan
terakhir dia taktubu, ya, sama musilal mu'alif. Masalah maksud saya. Kalau kita lihat, untuk melihatnya dia itu dalam keadaan rafa dengan tanda dhammah, semata-mata kita lihat dalam kalimatnya. Dalam kalimatnya itu dhammah, yaitulah tanda rafa'nya, yaitu nanti pada fi'il mudhari yang sahihul akhir. Ya, dhammahnya dhammah dhahirah. Adapun nanti pada fi'il mu'tal akhir, ya sebenarnya juga sama, tanda rafa'nya itu adalah dhammah. Ya, kita lihat pada yang fi'ilnya itu nanti dikira-kirakan ada dhammah, dhammahnya muqaddarah. Ya kenapa? Ya karena dia mu'tal akhir. Kalau mu'talnya alif, misalnya yardo, ya terpaksa dimuqaddarahkan dhammahnya, karena tidak mungkin kita letakkan dhammah di situ. Sebab huruf terakhirnya alif. Alif tidak menerima harokat. Alif ta'dzur. Sedangkan pada mu'tal wawu atau mu'tal ya wawu sebenarnya bisa menerima harokat. Demikian pula ya. Misalnya pada yad'u dan yahdi. Yad'u asalnya yad'u. Yahdi asalnya yahdiyu. Tapi nanti kita dapati pada wawu atau ya di situ tidak pernah dibaca dengan harokat. Ya, seolah-olah dia dibaca sukun. Ya, tidak dibaca dhammahnya. Ya, tidak dibaca yad'u atau yahdiyu. Nah, karena kita lihat huruf sebelum wawu itu berharokat dhammah. Pada yad'u atau yad'u, huruf sebelum terakhir itu harokat dhammah. Kemudian wawu itu sendiri identik dengan dhammah. Ya, dhammah itu adalah harokat yang berat. Nah, ketika setelahnya ada wawu yang diharokat ya dhammah juga, seolah ada 3 wawu di situ atau 3 dhammah, maka berat untuk diucapkan oleh orang Arab dengan pembacaan yang sesuai dengan makhraj yang tepat. Nah, karena berat, ya lisikol, maka diringankan dengan tidak dibaca dhammahnya. Namanya muqaddarah saja. Yang serupa dengan hal itu adalah yahdi atau yahdiyu. Ya itu bisa menerima dhammah. Sebagaimana tadi wawu bisa menerima dhammah. Tapi kemudian mengucapkan ya berharokat dhammah, di mana huruf sebelumnya itu kasrah juga, itu berat. Ya dari huruf yang dibaca kasrah, setelah itu ya dengan harokat dhammah. Yahdiyu, ya dengan makhraj yang sesuai huruf-hurufnya, maka ini berat. Nah, sehingga juga diringankan. Ya lisikol, maka dhammahnya tidak dibaca. Jadilah pada yad'u atau yahdiyu asalnya menjadi yad'u dan yahdi. Karena dhammahnya tidak dibaca. Lisikol. Sehingga baik mu'tal alif ataupun mu'tal wawu atau mu'tal ya, nanti dia harokatnya tidak dibaca. Tanda rafa'nya dhammah muqaddarah. Nah, kemudian mu'alif melanjutkan wa yunubu anid dhammati subutun nuni. Dan tanda rafa berikutnya adalah subutun nun yang mengartikan dhammah. Ya, ada subutun nun sebagai tanda rafa, mengartikan dhammah sebagai tanda rafa. Kapan fi'il mudhari itu data yang fi'lu minal af'al khamsah, atau yang disebut dengan al-amsilah al-khamsah, yaitu apabila fi'il mudhari itu adalah fi'il yang termasuk
al-amsilah yang bersama dengan alif itsnain atau wawul jamaah ataupun ya mukhatabah. Ya, sebagaimana kata beliau, wal af'al khamsah ya kullu mudhari'in asalat bihi alif itsnain aw wawul jama'ati aw ya mukhatabah. Setiap fi'il mudhari yang bersambung dengan alif itsnain atau jamaah serta ya mukhatabah. Nah, seperti yang ana ina, entah taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna atau yang taf'alina. Pokoknya yang bersambung dengan tiga dhamir mutasil tersebut. Misalnya antuma taktubani, huma yaktubani, antum taktubuna, hum yaktubuna, antum taktubina. Ada taktubani, yaktubani, taktubuna, yaktubuna, serta taktubina. Fi'il tersebut yang disebutkan oleh mu'allif tidak diawali oleh penasab ataupun penjazam. Kita jarud anin nasibi wal jazimi. Maka dia marfu. Nah, tetapi di sini tanda rafa'nya bukan dengan dhammah, tetapi dengan subutun nun. Ya, nunnya itu yang menjadi tanda i'rabnya. Ya, meskipun nanti ada ulama lain berpendapat tanda rafa'nya untuk al-af'al khamsah ini bukan itu. Ya, mereka memutlakkan bahwasanya semua fi'il mudhari yang mu'rab itu nanti tanda rafa'nya dengan dhammah. Entah dhammahnya dhahirah, entah dhammahnya muqaddarah. Nanti di sini mereka yang tidak menganggap nunnya ini sebagai tanda rafa', nah, mereka mengatakan sebenarnya di sini rafa'nya juga dengan tanda dhammah. Ya, dhammahnya mana? Ya, dhammahnya nanti di atas lam kalimahnya. Nah, kalau di sini dhammahnya yaktubu, ya pada taktubani, yaktubani, taktubuna, yaktubuna, dan taktubina, itu semuanya pada huruf ba-nya ada dhammah asalnya. Nah, tetapi karena bersama dengan domir, maka nanti huruf tersebut sudah sibuk dengan harokat yang sesuai. Ya, taktubani dengan alif, maka dia fathah jadinya. Dan seterusnya, wawunya juga karena bertemu dengan wawu jamaah, atau taktubina juga karena bertemu dengan mukhatabah. Nah, karena masing-masing huruf ba tadi sudah sibuk dengan harokat masing-masing yang sesuai dengan domirnya, sehingga ketika rafa, kata mereka, dhammahnya tidak bisa menerima. Nah, dhammahnya muqaddarah. Nah, lantas nunnya apa? Kata mereka, nunnya ini itu hanya untuk menyerupai isimnya. Ya, terserupa dengan isim. Seperti mana yajlisani, tajlisani, ini kan mirip jalisani, ya seperti isim musanna. Ya, nunnya ini untuk membuatnya mirip dengan isim. Sehingga nanti ketika fil ini kemasukan penasab atau penjazam, ya adatul nasibah dan adawatul nasibah dan adawatul jazim ini kan maksudnya ke fi'il mudhari. Sehingga ketika suatu fi'il kemasukan itu sudah jelas dia itu fi'ilnya. Maka sudah berkurang kemiripannya dengan isim. Sehingga ketika itu nunnya dibuang. Nah, sudah tidak perlu lagi dimirip-miripin dengan isim. Nah, sudah ada lam atau lamnya. Ya, jadi mirip-mirip ibarahnya sebagian kalangan yang mengatakan fi'il madi itu semuanya mabniya ala al-fathi. Entah al-fathi al-muqaddar atau al-zahir. Nah, nanti dia muqaddar kalau bertemu dengan waul jamaah atau tak fa'il mutaharrikah. Ya, ada yang mengatakan nanti katabu, katabta, katabtum itu mabniya semuanya ala al-fathi.
cuman Fatih Muqaddar. Nah, tapi kemarin yang kita sudah baca, mu'alif memilih mengikuti pendapat yang lebih mudah, yang nampak di situ. Oh, kalau katabu ya sudah di mabni ala dhammi, katab tuma, katab tum itu yang mabninya ala as-sukun. Nah, di sini juga sama, yang penulis mengikuti pendapat jumhur saja. Nah, yang lebih mudah, yang kelihatan berubahnya, ya, tidak memutlakkan semuanya mabni ala atau marfu dengan tanda rafa' dhammah semua. Tetapi di sini untuk yang af'al al-amsilah al-khamsah, tanda rafa'nya dengan subutun nun. Karena nanti ketika nasab atau jazm, dia dibuang nunnya. Ketika subut nunnya, itulah tanda atau petunjuk kalau dia dalam keadaan marfu. Nah, kalau lebih sederhana mungkin tadi ya, rafa'nya dengan dhammah semua. Tapi nggak kelihatan. Nah, jadi lebih mudah yang ini, meskipun jadi banyak tandanya. Ya, ada dhammah, ada subutun nun. Ya, silakan pilih yang mana yang lebih condong kepadanya. Tapi kalau jumhur, seingat saya, ikutnya yang ini, yang diikuti oleh penulis kitab Mulakhas. Nah, kemudian malkhudatun. Jika kana al-fi'l al-mudhari'u mu'tal al-akhir bil alif atau bil waw atau bil ya. Nah, jika fi'il mudhari' itu mu'tal akhir, ya tadi seperti itu, mu'tal akhir dengan alif atau waw atau ya, rufi'a bi dhammatin muqaddaratin ala akhirih. Jadi dirafakkan dengan dhammah, tapi dhammah yang tidak tampak, yang dikira-kirakan saja. Kalau tidak bisa muncul, tapi cuma dikira-kirakan muqaddarah. Ya, muqaddaratin ala akhirih, di akhir itu. Seperti misalnya yas'a. Ya, yas'a fi'lun mu'tal akhir. Ya, ini fi'il mudhari'nya mu'tal akhir bil alif. Ya, marfu'un karena tajarrud dari nasib munjazim, dan tanda rafa'nya karena dia bukan apapun saja, bukan dengan sebutun nun, tapi pakai tanda dhammah. Cuma di sini dia mu'talnya mu'tal alif. Alif tidak menerima harokat, maka tidak bisa kita katakan tanda rafa'nya dengan dhammah. Tetapi kita katakan dhammah muqaddarah ala alif. Ya, di atas alif itu ada dikira-kirakan harokat dhammah, cuma nggak bisa muncul karena dia alif. Atau ya semu. Ya, mu'tal akhir juga bil waw, tapi tadi dengan mu'tal waw. Meskipun demikian, juga sama. Jika dibaca ya semu, wawnya tidak dikasih harokat karena dalam rangka meringankan lafaz yang sikol. Maka marfu'nya ketika tidak ada penasab dan penjazam itu dengan tanda dhammah muqaddarah ala waw, ya, dengan dhammah muqaddarah juga. Kemudian yang terakhir, beliau tambahkan catatan yarmi mu'talul akhir bil ya kalau untuk meringankan. Maka ketika dia marfu dan tidak ada penasab dan tanda penjazam, akan marfu'nya dengan dhammah muqaddarah pula ya. Nah, ya itu dia fi'il mudhari yang marfu. Ya, ini senantiasa kita jadikan fi'il mudhari mu'rab itu marfu
Karena setiap ia muncul itu pasti predikat. Nanti dia keluar dari marfu kalau nanti sudah ada penasab atau penjazm. Selama bebas dari itu, bebas dari keduanya, maka rofakkanlah. Entah rofak dengan dhammah, dhahira atau muqaddarah, atau dengan tanda nun kalau dia al-amthilah al-khamsah. Nah, asani nasbul fi'il mudhari. Ya, nasabnya fi'il mudhari. Dan tadi sudah jelas ya, ketika ada rafa dan nasab untuk fi'il mudhari mu'rab, ini bukan berubah fungsinya, tidak mengubah kedudukannya dalam kalimat, tapi ini hanya merubah lafadznya saja. Nah, dia i'rab itu karena menyerupai isim. Padahal secara fungsi kata dalam kalimat, maka mau mudhari itu marfu atau mudhari itu mansub atau mansub, fungsinya dalam kalimat tidak berubah, tetap predikat. Ya misalnya kalau kita ambil contoh, ja'a Zaidun, ra'aitu Zaidan, marartu bi Zaidin, maka dari Zaidun ke Zaidan itu sudah berubah fungsi kata, ya, dari subjek menjadi objek, fa'il dan naib fa'il. Fa'il dan maf'ulun bihi. Ya, kalau pada isim, karena dia memang butuh pada i'rab untuk menentukan jabatannya, karena dia bisa memiliki atau menempati jabatan-jabatan yang bermacam-macam. Maka untuk menentukannya ini subjek atau predikat misalnya, maka butuh i'rab. Ya, i'rab itu menunjukkan dia subjek, predikat, atau yang lainnya. Yang berbeda dengan fi'il, ketika kita mengatakan misalnya ana ajlisu ataupun ana lan ajlisa ataupun ana lam ajlis, dari ajlisu, lan ajlisa ataupun lam ajlis, maka ya, fungsinya sebagai predikat saja. Atau tanpa ana juga sama aja ya. Ajlisu, lan ajlisa, lam ajlis. Maka ya sebagai predikat saja, di mana fa'ilnya itu nanti sebagai subjek, ya sebagai musnad ilaihnya. Ya, fi'il hanya sebagai musnad saja fungsinya. Nah, mau dia itu fi'il mudhari'nya marfu, mansub ataupun majzum. Ya, ini menunjukkan marfu, mansub atau majzumnya tidak mengubah kedudukan fi'il mudhari' tersebut dalam kalimat. Dia tetap sebagai musnad, sebagai predikat. Nah, tapi berubahnya itu ya karena amil hanya menunjukkan perubahan lafaz saja. Yang mu'rabnya itu kan karena dasar kemiripan dengan isim, bukan karena fi'il itu butuh i'rab, bukan karena dia menempati banyak kedudukan. Sehingga butuh i'rab untuk menentukan ini jabatan yang mana. Ya, yang sebelum fi'il mudhari atau yang sebelum fi'il mudhari'u idza sabaqahu ahadu hurufil nasbi. Ya, fi'il mudhari itu nanti dinasabkan ya, kalau didahului oleh salah satu di antara huruf-huruf penasab. Ya, adawatun nasibah. Kalau dia kemasukan perangkat-perangkat nasab, maka adawatun nasibah. Alamatun nasbil fi'il mudhari ya al-fathah wa yanabu anil fathah hasbun nun idza kana fi'lu min al-af'alil khamsah. Dan kalau dia akan masukkan tadi satu huruf penasab, nanti dia mansub, dan tanda nasabnya itu untuk fi'il mudhari mu'rab bisa fathah di tanda aslinya, dan nanti fathahnya dhahirah atau fathah yang muqaddarah. Dan yang kedua, nanti fathah tersebut tanda i'rabnya
bisa digantikan dengan tanda i'rab yang lain, yaitu hadfun nun. Ya, dihapusnya huruf nun. Ini apabila fi'ilnya termasuk kelompok al-af'al al-khamsah. Ya, tanda rafa atau tanda nasab mansubnya fi'il mudhari misalnya seperti lan aktuba, lan taktuba, lan naktuba, dan lan yaktuba. Ya, ini contoh dia nasab dengan tanda nasab fathah. Dan ini semuanya tanda yang zahir, harokatnya zahir. Dan nanti juga sama seperti pada kasus mu'rab, kalau dia mu'tal akhir, nanti bisa jadi kasusnya berbeda. Nah, kalau dia mu'talnya alif ini kan dia tidak menerima harokat, maka ta'adur, tidak mungkin dikasih fathah, tidak mungkin nanti dia nasih dengan fathah yang zahirah, ya pasti nanti muqaddarah. Sedangkan untuk yang mu'tal wawu atau mu'tal ya seperti yad'u dan yahdi, kalau di pas rafa kan dia dhamma muqaddarah, tanda rafa'nya. Ya, karena alasan apa? Karena alasan diringankan sebab dia sikol. Yad'u yahdi itu sikol, maka diringankan. Nah, namun coba kalau kita tengok misalnya dari yad'u atau yahdi kemasukan penasab, maka kan tandanya fathah. Ya, dia bisa menerima fathah. Kalau kita baca dengan lan yad'u lan yahdiya, maka ini kasusnya berbeda dengan ketika dibaca yad'u dan yahdiyu tadi. Yad'u atau yahdiyu ini relatif berat. Ya, kalau kita baca sesuai dengan bacaan yang tepat. Ya, bukan dengan huruf ajwabiyah. Nah, huruf ya itu tidak sama dengan y. Ya, nah, makhrajnya huruf ya itu di wasatil lisan. Ataupun huruf y kita tidak ada aturan makhrajnya dari mana. Pakai ujung lidah pun nggak masalah. Tapi kalau ya itu punya tempat keluar khusus. Sehingga dibaca yahdiyu ini berat. Ya, jangan dibandingkan dengan bahasa kita. Nah, ini bahasa Arab. Nah, akan tetapi ketika kita beri harokat fathah, yad'u wa yahdiya, maka fathah ini kan harokat yang ringan. Nah, dari sebelumnya dhammah dibaca wawu berfathah, tinggal buka mulut saja. Demikian pula ketika membaca yahdiya, sebelumnya kasrah, mau membaca ya berfathah, itu tinggal buka saja. Nah, di fathah, dibuka mulutnya. Nah, ringan. Sehingga yad'u atau yahdiya ini dia tidak sikol, tidak berat. Nah, karena tidak berat, maka tidak perlu diringankan lagi, sudah ringan. Sehingga tidak perlu dibuang, tetap dibaca harokatnya. Sehingga tetap nanti untuk mu'tal wawu atau mu'tal ya, ini tanda nasabnya ketika mansub dengan tanda fathah, dhahirah. Jadi yang muqaddarah cuma kalau mu'tal alif saja, di antara mu'tal akhir. Tadi, tapi ketika dia nasab, maka nanti dia fathahnya, nasabnya dengan fathah muqaddarah, ada mu'tal wawu, mu'tal ya, nanti tanda nasabnya fathah, dhahirah. Ya, tamam. Adapun ketika dia berupa afal al-khamsah, nanti tanda nasabnya dengan dibuang namanya fathah, seperti dari taktuba ini menjadi lan taktuba dan tamun. Ya, dibani lan yaktuba. Taktubuna menjadi lan taktubu. Dan yaktubuna jadi lan taktubu. Taktubina menjadi lan taktubi. Ya, kalau sudah kemasukan dawatun nasibah, maka fi'il al-af'al al-khamsah ini dibuang namanya. Jadi namanya dia mansub dan dengan tanda nasab hadfun nun. Nah, berikutnya ya, tadi fi'il mudhari itu
mansub kalau didahului oleh huruf penasab. Maka betul-betulnya adalah mengenai huruf tersebut. Kasalif huruf nasbi hiya an-lan kai tidak lamu ta'lid lamu juhud sababiyah hatta. Beliau sebutkan 8 huruf penasab fi'il mudhari. Dan mungkin di buku-buku yang lain mungkin beda jumlahnya. Wali kitab muyasar misalnya, karena muyasar yang disederhanakan maka cuma disebutkan 7. Ya an-lan idan kai lam juhud hatta. Di sini ketambahan ada 8 namanya Pak as-sababiyah. Dan mungkin nanti di kitab yang lain ya cuma 8 ataupun 7, tapi bahkan 10. Nanti ada yang namanya wawul ma'iyah yang masuk ke fi'il mudhari. Ada pula nanti au bimakna ila au illa. Ya, tapi di sini cuma ada 8. Tapi mayari sakun mujazun likulli minha. Dan berikut ini adalah penjelasan ringkas untuk masing-masing huruf penasab tersebut. Yang pertama adalah an. Ini adalah induk babnya. Ya, penasab itu asalnya pakai an al-masdariyah. Wa makna al-masdariyah annaha yumkinu an tu'awwala. An tu'awwala ma'al fi'il mudhari'i ba'daha al-masdarin. Dan maksudnya dia adalah an-masdariyah ya, karena nanti an ini berserta fi'il mudhari yang datang setelahnya atau fi'il mudhari yang dimasukinya bisa ditakwil, bisa ditafsiri sebagai masdar sharih. Ya, sebagaimana dulu pernah singgung tentang masdar mu'awwal. Ini an dan fi'il mudhari'nya. Nah, an ini dia beramal ya, menasabkan fi'il mudhari mu'rab. Misalnya yasuruni an tataqaddama. Yasuruni membuat saya senang. Apa yang membuat saya senang? Taqaddumuka. Atau di sini pakai masdar mu'awwal an tataqaddama. Nah, tataqaddama dari yataqaddamu anta tataqaddamu. Dibaca mansub tataqaddama karena diawali oleh atau didahului oleh an-masdariyah. Ya, tataqaddama fi'lun mudhari'un mansubun bi an. Ia mansub karena ada an sebelumnya. An al-masdariyah. Wa alamatu nasbihi al-fathah. Ya, karena dia safiful akhir. Adapun fa'ilnya tataqaddama itu dhamir mustatir takdirnya anta. Kemudian susunan antara an dan fi'il yang datang setelahnya itu adalah masdar mu'awwal. Wal masdarul mu'awwalu min an wal fi'li ay taqaddumuka. Yang mananya ditakwilkan sebagai taqaddumuka tapi mahalli raf'in fa'ilun. Ya, fa'ilun yasurruni. Nah, itu yang pertama, penasab fi'il mudhari adalah an. Yang kedua, lan. Lan ini faedahnya linnasbi fil mustaqbal. Yang menafikan fi'il mudhari dari masa yang mendatang. Ya, termasuk huruf nasbin dan juga harfun nasbin. Misalnya lan yudi al-haqqu al-mu'tasilah. Kebenaran tidak akan menyia-nyiakan orang yang curang. Maka kita fokusnya di sini pada yudi'a. Yudi'a ini mudhari
tapi didahului oleh lam, maka mansub. Ya, yubi'a fi'lun mudhari'un mansubun bilan. Mansubun bilan. Karena ada amilnya bulan. Dan tanda masuknya adalah fathah. Nah, kemudian ada berikutnya kai. Kai ini litakli yang menunjukkan alasan atau sebab. Misalnya di sini contohnya ya utrusa kaitan jahat. Nah, kalian berdua belajarlah. Alasannya apa? Nah, supaya tanjahat, ya, tanjahani, supaya kalian berdua itu sukses. Tapi tanjaha tanpa nun karena sudah diawali oleh kai. Ya, ini penasab. Sehingga bukan tanjaha ini tetapi tanjaha. Ya, kai itu harfu taklil, juga huruf nasab. Kemudian selanjutnya tanjaha, fi'lun mudhari'un, mansubun bi kai. Wa alamatu nasbihi hasbun nun, yani annahu minal af'al al-khamsah. Kemudian berikutnya ada idzan. Idzan takunu fi jawabi kalamin qablaha. Idzan itu adalah ya, berlaku sebagai jawaban atau dia untuk menjawab kalimat sebelumnya, mengomentari kalimat sebelumnya. Misalnya, idzan ukrimata wahya jawabun liman qala atika. Ya, idzan. Contohnya dalam kalimat idzan ukrimata. Ya, contohnya penggunaan idzan ini adalah idzan ukrimata, kalau begitu saya akan memuliakanmu. Dan ungkapan idzan adalah kalimat jawab. Ya, dia adalah kalimat jawab dari pertanyaan atau pernyataan orang yang mengatakan jika saya akan mendatangimu. Ada orang bilang saya akan datang, saya akan mengunjungimu. Dan kemudian dijawab sama lawan bicaranya, nah, kalau begitu saya akan menghormatimu, akan memuliakanmu. Nah, dia berkatakan dengan susunan idzan fil mudhari, maka bacanya idzan ukrimata. Maka di sini kata ukrima fi'lun mudhari'un mansubun idzan wa alamatun nasbi al-fathah. Nah, itu idzan. Nah, tapi idzan di sini tidak berlaku sebagai penasab secara bebas, tapi nanti dia ada syaratnya. Ini dalam catatan kaki Dr. Ahmad, mu'alifnya, mengatakan idzan harfu jawabin wa jazain. Idzan itu huruf jawab wa jazain atau huruf balasan, membalas kalimat. Wa istaratu bil mudhari'i biha salah satu turutin. Dan menasabkan fil mudhari dengan idzan ini maka ada 3 syarat ya. Disyaratkan ada 3 perkara. Al-awal an takuna idzan fi sadri jumlatil jawab. Syarat pertama, lafaz idzan itu harusnya fi sadri jumlatil jawab. Harus ada di awal kalimat jawabnya. Jadi kalau misalnya jawabannya itu adalah ana idzan ukrimuka. Nah, bukan ukrimaka.
Karena kata idzan ini tidak di sodri jumlatil jawab, tidak di awal kalimat. Nah, awal kalimatnya ana. Nah, sehingga dalam hal ini idzan tidak memenuhi syarat pertama. Kalau idzannya di awal, nah baru langsungnya idzan ukrimata, menasabkan. Syarat yang pertama. Syarat yang kedua, tadi ayakunal mudhari'u al-waqtu ba'daha istiqbal. Syarat yang kedua kata beliau, bil mudhari' yang jatuh setelah idzan itu konteksnya menunjukkan makna mustaqbal. Ya, bukan sekarang. Saya sedang memuliakanmu, tetapi nanti. Ya, konteksnya mustaqbal. Ya, kalau misalnya dikunjungi, nah baru nanti memuliakan. Tapi nanti, sekarang belum. Nah, konteksnya harus mustaqbal. Kalau konteksnya sekarang, al-an, misalnya, maka nanti idzan tidak menasabkan. Ya, tidak beramal menasabkan fil mudhari. Adapun syarat yang terakhir, ketika Allah yafsila bainaka wa bainal mudhari fasilun ghairu fasal awil nida awla nasiyah. Syarat yang ketiga, di antara fi'il mudhari dengan idzan itu tidak boleh ada pemisah. Ya, haruslah antara idzan dengan mudhari'nya itu bertemu secara langsung. Ya, beriringan, berurutan secara langsung tanpa ada pemisah. Tapi syarat yang ketiga ini, atau kita beri contoh dulu misalnya, idzan ana ukrimuka. Bukan idzan ana ukrimaka, tapi idzan ana ukrimuka. Karena di sini antara idzan dengan fi'il mudhari istilahnya itu dipisahkan oleh kalimat ana. Maka idzan tidak beramal. Nah, tapi syarat yang ketiga ini ada pengecualiannya. Ya, kalau ada pemisahnya antara idzan dan fi'il mudhari, maka idzan tidak beramal, kecuali kalau pemisahnya itu qasam atau nida atau la nafiyah. Misalnya idzan la ukrimaka, enggak apa-apa. Idzan wallahi ukrimaka. Atau idzan ya akhi ukrimaka. Nah, itu idzan beramal kalau terpenuhi syaratnya baru dia menasabkan. Nah, kemudian berikutnya lam ta'lil atau nama lainnya lam kai, ya karena maknanya ta'lil, makna sama dengan kai. Nah, namanya lam ta'lil atau lam kai. Kalau misalnya malu dita'isu su'aja'a. Ya, beramalah kalian, berusahalah, bekerjalah supaya kalian bisa hidup su'aja'a dalam keadaan bahagia. Nah, ta'isu di situ ilmu mudhari'un, nah, tapi didahului oleh lam ta'lil. Dia mansub, dan tanda nasabnya itu hasbun nun. Dan dia akal khamsah. Kemudian berikutnya ada lamul juhud. Lamul juhud nama lainnya lamul inkar. Ya, karena dia nanti fungsi itu untuk mengingkari. Tidak menafikan, tetapi dalam konteks pengingkaran. Dan tobitnya karena lamul juhud atau lamul inkar ini mirip-mirip lam ta'lil. Ya, dia adalah sama-sama lam. Nah, tapi ada bedanya yang disebut atau lam ta'lil ini. Lam ta'lil itu didahului oleh fi'il kana. Ya, karena al-manfi. Wa tusbaku bil fi'il kana al-manfi. Ya, fi'il kana yang dinafikan entah nanti madinya atau mudhari'nya. Misalnya pada contoh di situ lam akun li al-huwa wal amru jiddin. Nah, saya tidaklah saya itu meremehkan kalau perkaranya itu
perkara yang penting. Ya, saya tidak akan meremehkan, sedangkan perkaranya adalah perkara yang penting. Nah, di sini ada li al-huwa. Ini bukanlah maksudnya saya supaya meremehkan. Nah, itu lamnya bukan lam ta'lil, tapi lam juhud. Nah, tahunya dari mana? Karena lam ini sebelumnya didahului oleh karena yang menfi dari akunu, lam akun. Nah, ini dinafikan akunnya, fiilnya. Maka lam di situ adalah lam al-juhud. Maka al-huwa fi'il mudhari'un mansubun, karena tadi sebelumnya ada lam al-juhud, karena masuknya fathah. Kemudian di situ ada rupiah, tadi kita akhirkan dulu saja. Kita baca yang hatta lil ghayah atau ta'lil. Hatta ini bisa bermakna ghayah, yang menunjukkan tujuan akhir, atau juga bisa bermakna ta'lil, menunjukkan alasan. Ya, berarti lam ta'lil. Ya, misalnya seperti jahil, ya, berjuanglah hatta tasila ila wa tasbu ilaih. Ya, berjuanglah, sungguh-sungguhlah sampai engkau sampai kepada apa yang matasbu ilahi, apa yang engkau harapkan. Maka di sini hatta tasila, hingga engkau sampai, engkau mencapai apa yang engkau harapkan. Jadi tasila mansub karena didahului oleh hatta sebelumnya. Nah, tanda nasabnya fathah. Nah, kemudian kembali kita ke tadi yang sempat kita lewati. Ada fa'us sababiyah. Sababiyah yang huruf fa. Namanya juga fa sababiyah. Tapi ini bermakna sebab faknya. Itu bidu annama qablaha sababun lima ba'daha. Ya, fa ini adalah fa sababiyah ini adalah huruf fa yang memberikan faedah, memberikan informasi bahwasanya kata sebelumnya atau kalam sebelum fa itu adalah sebab bagi wujudnya kalam setelahnya. Dia menunjukkan bahwasanya perkara sebelum fa itu adalah sebab bagi perkara setelah huruf fa. Ini namanya fa sababiyah. Wa takunu masbuqatan bin nafyin aw talabin. Dan nanti fa sababiyah ini dia punya syarat bahwasanya fa itu adalah fa sababiyah, bukan fa yang lain. Kalau nanti dia didahului oleh kalam yang manisi, ya, masbuqatan bin nafyin didahului oleh penafian atau tolak. Ya, kalam sebelum fa itu manfi ataukah kalam tolabi. Wa talabu yasmulul amra wa nahya wal istifham. Dan kalam tolabi atau jumlah tolabi, ya, fa itu tadi salah satunya syaratnya selain didahului nafi, dia juga adalah kalam yang tolak. Maksudnya tolak di sini itu nanti kalimat perintah atau kalimat larangan atau sebuah pertanyaan. Ya, ciri-cirinya fa sababiyah atau syaratnya itu dia didahului oleh tolak, amar, nafi atau istifham atau nafi. Seperti misalnya dalam contoh kunu yadan wahidatan fatafuzu. Kunu yadan wahidatan, jadilah tangan yang satu, maksudnya bersatulah kalian. Fatafuzu, maka kalian akan sukses. Jadi persatuan di sini maksudnya itu menjadi sebab kesuksesan. Jadi
Fa-nya itu adalah fa sababiyah karena kalam sebelumnya itu adalah sebab bagi kalam setelahnya, perkara setelahnya. Ya. Persatuan itu sebab bagi kesuksesan. Maka karena fa-nya adalah fa sababiyah, di mana kalam sebelumnya itu kalam yang tolabi, ya, karena adalah kalimat perintah kunu ya dan wahidatan, itu perintah, kemudian dia syarat atau sebab bagi kalam setelahnya, maka fa-nya fa sababiyah sehingga fi'il mudhari yang jatuh setelah fa sababiyah tersebut dia dinasabkan. Ya, maka fatafuzu bukan tafuzuna, ya, tafuzu fi'il mudhari'un mansubun. Ya, tanda nasabnya tafulun karena dia termasuk al-amsilah al-khamsah. Nah, jadi itu tadi sebagian atau sebagian besar tanda-tanda adawat nasibah yang disebutkan oleh mu'allif. Sudah sebutkan ada 8, dan nanti ada juga yang lainnya, ada 2 lagi. Setelah itu ada yang namanya, setelah ini ada yang namanya wawu ma'iyah, serta ada alif, ada au bimana ila atau bimana illa. Adapun wawu ma'iyah nanti kurang lebih hampir mirip dengan fa sababiyah, tapi menunjukkan kebersamaan. Nah, dan syaratnya juga sama dengan fa sababiyah. Nanti sebelum wawu ma'iyah ini haruslah kalam yang didahului oleh nafi atau dia bermakna tolak. Nanti kalau demikian terpenuhi hal itu, maka setelah wawu ma'iyah ini nanti ada fi'il. Nah, nanti fi'ilnya dinasabkan. Nah, wawunya wawu ma'iyah. Jadi syaratnya harus sama seperti sababiyah ya. Asal nanti pada pertemuan yang mendatang nanti kita bahas lagi. Kemudian yang ke-10 ada nanti penasab itu berupa huruf au. Tapi au ini tidak diartikan atau, tapi nanti au ini maknanya itu ila, ya, seperti huruf jar ila, atau bermakna illa, seperti atatul istisna illa. Ya, nanti insya Allah kita sempatkan beri contoh pada pertanyaan mendatang. Terus juga nanti kita baca poin-poin catatan tambahan mu'allif tentang fa sababiyah. Dan nanti sekaligus juga berkaitan dengan wawu ma'iyah. Dan tadi di antara 8 atau nanti bisa katakan 10 dari penasab fi'il mudhari ini, maka bisa kita bagi menjadi 2 kelompok. Ya, kelompok pertama dia adalah perangkat penasab yang menasabkan dengan sendirinya. Itu nanti 4 yang pertama. An, lan, idzan, serta kai. Maka tadi ketika kita menjelaskan i'rabnya fi'il mudhari mansub, kita katakan mansubun bi'an, mansubun bilan, mansubun bi'idzan, atau mansubun bikai. Karena memang lafaz inilah yang menasabkan fi'il mudhari tersebut. Adapun kelompok yang kedua, maka ini sebenarnya penasab-penasab yang tidak menasabkan dengan sendirinya, tetapi mereka ini menasabkan fi'il mudhari dengan perantaraan. Jadi misalnya tadi ada lam taklil, lam juhud, hatta atau yang lain, itu sebenarnya mansubun
bi'an. Mansubun bi'an ba'da lam ta'lil atau ba'da lam juhud atau ba'da hatta. Ya, ada an-nya. Dan nanti terbagi lagi menjadi dua kelompok ini. Ya, yang menasabkan dengan perantaraan itu terbagi lagi menjadi dua. Nah, yang satu, ya, terbagi dua menjadi satu. Dan menasabkan dengan perantaraan yang wajib disembunyikan. An-nya wajib mutmaroh atau muqaddarah juga nggak apa-apa. Dan yang kedua, yang menasabkan dengan perantaraan tapi tidak wajib disembunyikan. Jadi bisa an itu ditampakkan, bisa disembunyikan. Nah, yang menasabkan dengan perantaraan tapi dia boleh ditampakkan, boleh disembunyikan, itu adalah lam ta'lil. Jadi bisa kita katakan i'malu ita'ishu su'ada'a boleh, i'malu li'an ta'ishu su'ada'a juga boleh. Jadi dia menasabkannya dengan an, baik an-nya mutmaro atau an-nya dhahirah ditampakkan. Adapun selain lam ta'lil, maka nanti selamanya an-nya itu mutmaro karena wajib disembunyikan. Nah, ini ada pembagian ya. Tempat yang pertama tadi, dia menasabkan dengan sendirinya. Itu menasabkan dengan perantaraan. Nah, an ini maka tadi oleh para ulama disebut dia adalah umul bab. Asalnya penasab itu pakai an. Nah, yang pakai perantaraan itu ada yang an-nya itu boleh ditampakkan, boleh disembunyikan, dan yang kelompok satunya lagi, an-nya tidak pernah ditampakkan. Wajib mutmaroh. Ini ya mengelompokkan adawatun nasibah. Ya boleh ikuti pendapat ini, nah, tapi juga boleh ikuti pendapat yang lain, yang lebih mudah. Ya pokoknya sudah. Apa yang tampak itulah yang disebutkan. Ya kalau dia sebelumnya lam ta'lil sudah, dia mansub karena lam ta'lil. Sebelumnya lam juhud, ya sudah, dia mansub karena lam juhud. Sebelumnya itu hatta, ya sudah, penasabnya itu juga hatta. Ya boleh pakai itu. Tapi nanti ada ulama yang merinci. Bahwasanya sebenarnya selain 4 pertama itu mereka menasabkan dengan perantara an-masdariyah. Nah, untuk pertemuan hari ini kita cukupkan dulu. Nanti kita sambung perincian sebagian dari perangkat nasabul mudhari ini pada catatan kaki khususnya, serta mudhari yang majzum. Jadi setelah itu kita lanjutkan dengan perangkat-perangkat menjazam fi'il mudhari yang menjazamkan mudhari'an wahidan atau mudhari'ain. Dan demikian bisa kami sampaikan. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kesalahan itu semata-mata dari keterbatasan dan kekurangan kami. Astaghfirukum jami'an. Astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Wa ashkurukum syukran. Jazakumullahu khairan ala husnul istima'. Wa zadakum wa iyana ihsan wa ilman nafi'an wa fahman ta'man. Ismirani amalan salihan hibullah wa yardah. Nah, katim juga tetap pada majelis. Subhanakallah wa bihamdi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.